Rotasi dan revolusi bumi. Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pergerakan bumi, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi, serta dampak dari pergerakan bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan pergerakan bumi berputar pada porosnya atau sumbu. Kemiringan bumi saat berputar pada porosnya adalah 23,5 derajat. Periode atau kala rotasi bumi merupakan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali rotasi. Periode atau kala rotasi bumi yaitu selama 23 jam, 56 menit, 3 detik, atau biasa kita bulatkan menjadi 24 jam atau biasa kita kenal dalam satu hari. Sekali rotasi, bumi berputar sejauh 360 derajat dalam waktu 24 jam. Maka, setiap jam bumi sudah berputar 15 derajat. Dampak rotasi bumi. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Jadi, matahari seolah-olah bergerak terbit dari timur dan terbenam di barat. Dikatakan gerak semu karena sebenarnya bukan matahari yang bergerak loh, tetapi bumi berotasi dari barat ke timur. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Karena bumi berotasi, maka bagian bumi yang menghadap dan mendapat cahaya matahari selalu bergantian, sehingga menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, dan bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Sekali rotasi, bumi berputar sejauh 360 derajat dalam waktu 24 jam. Maka, setiap 1 jam, bumi sudah berputar 15 derajat. Pada tahun 1884, atas kesepakatan astronom dunia, kota Greenwich di London, Inggris, ditetapkan sebagai titik garis bujur 0 derajat atau biasa dikenal dengan nama GMT, kepanjangannya yaitu Greenwich Mean Time atau waktu dunia. Karena pada saat itu kota Greenwich sebagai pusat astronomi. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika kita perhatikan, selisih jarak Indonesia dari barat ke timur berdasarkan garis bujurnya yaitu 45 derajat. Sehingga Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Orbit atau lintasan bumi ketika mengelilingi matahari berbentuk oval atau elips.
Periode atau kala revolusi bumi merupakan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali mengelilingi matahari. Periode atau kala revolusi bumi yaitu 365 seperempat hari atau biasa kita kenal 1 tahun. Berdasarkan kesepakatan astronom, yaitu pada tahun biasa terdiri dari 365 hari, sedangkan sisa seperempat hari diakumulasi atau dijumlahkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Sehingga setiap 4 tahun sekali terjadi penambahan 1 hari menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri dari 366 hari ini biasa dikenal dengan nama tahun Kabisat. Pada tahun Kabisat, terjadi penambahan 1 hari yang ditambahkan pada bulan Februari. Pada tahun biasa, bulan Februari terdiri dari 28 hari, sedangkan pada tahun Kabisat terdiri dari 29 hari. Dampak revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Di belahan bumi utara dan selatan terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemiringan posisi bumi ketika mengelilingi matahari mempengaruhi perbedaan musim yang ada di belahan bumi utara dan selatan. Hal ini karena belahan bumi utara dan selatan menerima intensitas panas matahari secara berbeda. Empat musim yang terjadi pada belahan bumi utara dan selatan terjadi secara bergantian. Silakan kalian perhatikan tabel berikut. Jika kita perhatikan, pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, di belahan bumi utara terjadi musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Kemudian pada tanggal 22 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara terjadi musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Kemudian dari tanggal 22 Juni sampai 22 September, di belahan bumi utara terjadi musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Yang terakhir, pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, di belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa antara musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan terjadi perbedaan musim. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Apa itu gerak semu tahunan matahari? Gerak semu tahunan matahari yaitu pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusi dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub selatan bumi. Fenomena ini menyebabkan matahari tidak terbit dan terbenam di posisi yang sama sepanjang tahun. Sehingga terkadang kita lihat matahari terbit agak condong ke sebelah utara atau agak condong ke sebelah selatan. Begitu juga saat terbenam. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam disebabkan oleh kemiringan poros bumi ketika mengelilingi matahari. Negara yang terletak di daerah khatulistiwa seperti Indonesia mendapat cahaya matahari yang sama, sehingga lama waktu antara siang dan malam terjadi secara seimbang, yaitu sekitar 12 jam.
Sedangkan negara yang berada di belahan bumi utara atau selatan akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak seimbang. Waktu siang dapat lebih lama dari malam atau sebaliknya. Yang keempat, perubahan rasi bintang. Pernahkah kalian memperhatikan bintang yang berkelip di angkasa luar? Rasi bintang adalah susunan bintang yang tampak saling berhubungan di luar angkasa. Rasi bintang tampak berbeda selama setahun karena posisi bumi yang berubah-ubah selama mengelilingi matahari. Sehingga rasi bintang yang tampak dari bumi akan selalu berubah-ubah mengikuti posisi bumi saat mengelilingi matahari loh. Yang kelima, penetapan kalender Masehi atau Syamsiah. Penetapan tahun Masehi awalnya dilakukan oleh Julius Caesar dari Kerajaan Romawi. Lama satu tahun Masehi ada 365 hari, kecuali pada tahun Kabisat terdiri dari 366 hari. Penambahan satu hari diberikan pada bulan Februari yang tadinya setiap tahun biasa terdiri dari 28 hari, sedangkan pada tahun Kabisat terdiri dari 29 hari. Kalender Masehi ini biasa dikenal sebagai kalender matahari karena dihitung berdasarkan revolusi bumi. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai pergerakan bumi, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi, serta dampak yang diakibatkan oleh pergerakan bumi. Semoga bermanfaat.